Halo para penikmat malam. Selamat datang kembali di channel yang akan menemanimu di kegelapan. Kalian pernah dengerin radio pas sendirian tengah malam? Suara penyiar yang ramah seolah jadi teman satu-satunya di tengah sunyi. Tapi, gimana kalau di antara lagu-lagu yang diputar, ada satu lagu terlarang? Lagu yang tidak punya judul, tidak punya penyanyi, dan tidak seharusnya pernah diputar. Sebuah lagu yang begitu selesai, ia akan datang menagih pendengarnya. Malam ini, kita akan selami kisah Ardi, seorang penyiar radio yang mengabaikan satu-satunya peraturan di studio tempatnya bekerja. Tetap di sini, jangan matikan lampu, karena cerita ini akan membuatmu berpikir dua kali untuk menyalakan radio di tengah malam. Mari kita mulai. Ardi merasa sedikit gugup. Ini adalah malam ketiganya siaran sendirian untuk program Gema Tengah Malam di sebuah stasiun radio tua di Bandung. Gedungnya sendiri sudah cukup membuat merinding. Bangunan peninggalan Belanda dengan langit-langit tinggi, dinding yang lembab, dan lorong-lorong panjang yang gelap. Kalau siang hari saja terasa sepi, apalagi saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Hanya ada dia dan seorang satpam tua yang berjaga di pos depan, terpisah oleh halaman yang luas. Penyiar sebelumnya, seorang pria paruh baya bernama Pak Wira, sudah memperingatkannya. Bukan soal teknis atau cara membawakan acara, tapi sebuah pantangan aneh. Di ruang arsip yang penuh piringan hitam dan kaset-kaset lawas, ada satu piringan hitam yang tidak boleh disentuh, apalagi diputar. Piringan itu tidak punya sampul, hanya terbungkus kertas coklat kusam tanpa tulisan apapun. Pak Wira bilang itu adalah peraturan tak tertulis yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Diwariskan dari satu penyiar malam ke penyiar malam berikutnya. Tentu saja Ardi tidak begitu percaya. Ia anak muda zaman sekarang yang menganggap hal-hal seperti itu hanya tahayul orang tua. Mungkin piringan hitam itu rusak atau berisi rekaman yang memalukan. Rasa penasarannya justru semakin besar. Malam pertama dan kedua, ia berhasil menahan diri. Ia hanya memutar lagu-lagu permintaan pendengar dan sesekali membacakan pesan singkat yang masuk. Semuanya berjalan normal. Walau sesekali ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap ruang siaran yang luas itu. Terkadang, ia seperti mendengar suara langkah kaki pelan di lorong luar, tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Malam ketiga ini terasa berbeda. Hujan turun rintik-rintik di luar, membuat suasana semakin kelam. Pendingin udara di studio terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sampai-sampai Ardi harus menggosok-gosokkan kedua lengannya. Perasaan diawasi itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Saat jeda lagu, dalam keheningan studio yang kedap suara, ia bersumpah mendengar suara perempuan bersenandung sangat pelan. Nadanya aneh, mendayu-dayu, dan terdengar sangat sedih. Suara itu seolah datang dari balik bahunya. Saat ia menoleh dengan cepat, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Pikirannya langsung tertuju pada piringan hitam terlarang itu. Sebuah dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan membuatnya bangkit dari kursi. Kakinya melangkah seolah bukan atas perintahnya sendiri, menuju ruang arsip yang remang-remang di ujung koridor. Ruangan itu pengap, berbau debu dan kertas tua. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencari-cari di antara tumpukan piringan hitam usang. Akhirnya, ia menemukannya. Terletak di rak paling bawah, tersembunyi di belakang koleksi lagu-lagu keroncong lama. Sebuah piringan hitam tanpa identitas, terbungkus kertas coklat yang rapuh. Ia membawanya kembali ke ruang siaran. Tangannya terasa dingin saat menyentuh permukaan piringan hitam yang legam itu.
Tidak ada goresan, kondisinya tampak perpunah. Di bagian tengahnya, tempat seharusnya ada label judul lagu dan nama artis, hanya ada sebuah simbol aneh yang digores tangan, seperti spiral yang tidak beraturan. Ardi menatap jam dinding, pukul 12:30. Masih ada 2,5 jam lagi sebelum siarannya berakhir. Keheningan studio dan rasa penasaran yang membuncah akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia menarik napas panjang, meletakkan piringan hitam itu di atas pemutar piringan dan dengan perlahan menurunkan jarumnya. Suara gesekan statis yang khas terdengar selama beberapa detik, lalu keheningan. Ardi sempat berpikir piringan itu memang kosong. Namun, tepat saat ia hendak mengangkat kembali jarumnya, sebuah alunan musik mulai mengalir melalui pengeras suara di studio. Bukan musik biasa, hanya ada satu suara instrumen, seperti gamelan tunggal yang dipetik dengan tempo yang sangat lambat dan ganjil. Lalu, suara seorang perempuan mulai bernyanyi. Suaranya jernih, tinggi, namun penuh dengan kepedihan yang nusuk. Liriknya menggunakan bahasa kuno yang tidak Ardi mengerti sama sekali. Lagu itu singkat, mungkin hanya sekitar 3 menit, tapi setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Alunannya seolah merayap masuk ke dalam tulang, membuat sekujur tubuhnya meremang. Saat lagu itu diputar, lampu di panel kontrol mulai berkedip-kedip tak beraturan. Telepon di mejanya yang biasanya hanya berdering jika ada pendengar yang masuk, tiba-tiba menyala merah di semua salurannya. Tapi tidak ada suara dering, hanya lampu yang menyala dan mati serempak, seolah ada puluhan orang yang mencoba menelpon di saat yang bersamaan tanpa mengeluarkan suara. Ardi merasa udara di ruangan itu semakin berat, seolah oksigen di sekitarnya tersedot habis. Bau anyir seperti tanah basah dan bunga kamboja yang layu tiba-tiba menyeruak, memenuhi hidungnya. Ia menatap ke arah kaca besar yang memisahkannya dengan ruang tunggu. Di sana gelap, tapi ia bersumpah baru saja melihat bayangan hitam melintas dengan sangat cepat. Lagu itu berakhir. Jarum piringan hitam mencapai akhir jalurnya, menghasilkan suara ketukan ritmis yang tumpul. Keheningan yang menyusul terasa 100 kali lebih berat dan menekan daripada keheningan sebelumnya. Ardi membeku di kursinya, nafasnya tertahan di dada. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia buru-buru mengangkat jarum dari piringan hitam itu, seolah benda itu panas membara. Ia ingin sekali meyakinkan dirinya bahwa semua yang baru saja terjadi, lampu yang berkedip, telepon yang menyala, dan bau aneh itu hanyalah imajinasinya atau korsleting listrik biasa. Namun ia tahu itu bohong. Saat ia meletakkan kembali piringan hitam itu ke dalam bungkus kertas coklatnya, ia melihat sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Di permukaan kertas yang kusam, sekarang tampak noda basah seperti sidik jari membentuk pola yang aneh dan memanjang. Noda itu berbau tanah kuburan. Jantung Ardi serasa jatuh ke perutnya. Ia melirik ke arah panel telepon. Semua lampu merah yang tadi menyala serempak kini sudah padam. Semua kecuali satu. Lampu di saluran 2 berkedip pelan, menandakan ada panggilan masuk yang tertahan. Biasanya ia akan mengabaikannya, berpikir itu hanya pendengar iseng. Tapi kali ini ada sesuatu yang menyuruhnya untuk menjawab, sebuah dorongan rasa takut yang ingin tahu. Dengan ragu, ia menekan tombol untuk menyambungkan panggilan itu dan mengenakan headphone-nya. "Halo?" gema tengah malam. Suaranya bergetar, tidak ada jawaban, hanya ada suara statis yang berdesir, seperti radio yang kehilangan sinyal. Lalu, di antara desiran itu, terdengar suara nafas yang berat dan basah, seperti nafas seseorang yang baru saja ditarik dari dalam air. Ardi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia hampir memutus panggilan itu saat sebuah bisikan terdengar, begitu dekat, seolah diembuskan langsung ke telinganya, bukan melalui headphone. Itu suara perempuan dari lagu tadi. Bisikan itu tidak membentuk kata yang jelas,
lebih seperti hembusan angin yang melafalkan suku kata tanpa makna, namun nadanya penuh dengan penderitaan dan amarah. Ardi merinding hebat. Ia merobek headphone dari kepalanya dan melemparkannya ke meja. Suara nafas basah itu seolah masih terngiang di dalam kepalanya. Cukup, ia harus keluar dari sini. Ia harus mencari Pak Satpam. Ia bangkit dari kursinya. Kakinya terasa seperti jeli. Ia tidak berani melihat ke arah kaca besar di depannya. Takut melihat bayangan hitam itu lagi. Pandangannya terpaku pada pintu studio yang terasa begitu jauh. Saat ia mengambil langkah pertama, sebuah suara menghentikannya. Suara gesekan, pelan tapi jelas. Ia menoleh ke sumber suara. Piringan hitam yang sudah ia bungkus tadi, yang ia letakkan di ujung meja, kini bergeser perlahan dengan sendirinya. Ia bergerak beberapa sentimeter seolah ditarik oleh tangan yang tak terlihat sebelum akhirnya berhenti di tepi meja. Ardi tidak berpikir lagi. Ia berlari ke arah pintu, memutar knopnya dengan panik. Pintu itu terkunci. Ia mencoba lagi, menarik dan mendorong sekuat tenaga. Tidak bergerak. Padahal ia yakin 100% tidak pernah mengunci pintu itu dari dalam. Rasa panik yang dingin mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ia terperangkap. Dalam keputusasaannya, ia membalikkan badan dan bersandar di pintu. Dadanya naik turun. Matanya menyapu seluruh ruangan yang kini terasa seperti sebuah penjara. Semuanya tampak normal, kecuali udara yang semakin dingin dan bau kamboja yang semakin menyengat. Dan saat itulah matanya bertemu dengan pantulan dirinya di kaca besar di depannya. Kaca yang memisahkan studio dengan ruang tunggu yang gelap gulita. Di dalam pantulan itu, ia tidak sendirian. Tepat di belakang bahu kirinya dalam pantulan kaca, berdiri sesosok wanita. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambut hitam panjang yang basah dan menjuntai seperti tirai duka. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang kotor oleh lumpur. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana di dalam dunia cermin, menatap kosong ke arah punggung Ardi. Ardi menjerit tertahan dan berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ruang studio itu kosong. Ia sendirian. Dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang, ia perlahan-lahan menoleh kembali ke kaca. Sosok wanita itu sudah lenyap. Hanya ada pantulan dirinya yang pucat pasi dan ketakutan sendirian di tengah ruangan yang terang benderang. Tapi ia tahu apa yang ia lihat. Itu bukan halusinasi. Lagu itu bukan sekadar lagu. Itu adalah undangan. Dan sekarang tamunya telah tiba. Otak Ardi berputar kencang, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu hanya pantulan dari sesuatu di luar jendela, atau efek dari kelelahan dan sugesti. Tapi hatinya tahu itu tidak benar. Sosok di cermin itu terasa begitu nyata. Kehadirannya meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tidak lagi berani melihat ke arah kaca itu. Pandangannya ia arahkan ke lantai, ke meja, kemana saja selain ke permukaan reflektif yang mengerikan itu. Pintu masih terkunci rapat. Ia menggedornya beberapa kali sambil berteriak memanggil Pak Satpam, tapi suaranya seolah ditelan oleh dinding kedap suara studio. Tidak ada jawaban. Ia benar-benar terisolasi. Ponselnya tergeletak di meja, di sebelah pemutar piringan hitam. Dengan gemetar, ia meraihnya, berharap bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Layar ponselnya hitam, mati total. Padahal ia ingat betul, baterainya masih penuh saat ia datang tadi. Ia mencoba menekan tombol daya berulang kali, tapi tidak ada respons. Ponsel itu seperti batu yang mati. Tiba-tiba, dari pengeras suara di langit-langit studio, terdengar lagi suara itu, suara perempuan yang bersenandung. Bukan dari piringan hitam,
Karena benda itu masih tergeletak di atas meja, suara itu mengalun langsung dari speaker, jernih dan nyata, seolah seseorang sedang bernyanyi langsung ke mikrofon dari suatu tempat di gedung ini. Senandungnya masih sama, lagu yang pilu dan anjil, tapi kali ini terasa lebih dekat, lebih personal, seolah lagu itu kini ditujukan khusus untuknya. Ardi menutupi kedua telinganya dengan tangan, mencoba menghalau suara itu. Tapi sia-sia, senandung itu seolah merembes masuk langsung ke dalam kepalanya. Bersamaan dengan senandung itu, hal-hal aneh lainnya mulai terjadi. Tumpukan CD di rak tiba-tiba berjatuhan satu persatu ke lantai, seolah ada yang mendorongnya pelan. Kursi kosong di sudut ruangan berderit dan bergerak sedikit. Lampu studio yang tadinya terang benderang mulai meredup perlahan. Cahayanya berubah menjadi kekuningan yang sakit sebelum akhirnya padam total. Sekarang, ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu-lampu kecil berwarna hijau dan merah dari panel kontrol yang memancarkan cahaya remang-remang yang menakutkan ke sekeliling. Dalam kegelapan pekat itu, senandung sang wanita menjadi satu-satunya suara. Semakin lama semakin keras, semakin jelas, seolah sumbernya terus bergerak mendekat. Ardi meringkuk di lantai, di bawah meja kontrol, memeluk lututnya erat-erat. Ia memejamkan mata sekuat yang ia bisa, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Bau bunga Kamboja dan tanah basah kini begitu pekat, sampai-sampai membuatnya mual. Ia bisa merasakan penurunan suhu yang drastis. Hembusan udara dingin menyapu kulitnya. Lalu, senandung itu berhenti. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan dari suara apapun. Ardi memberanikan diri membuka matanya sedikit. Ruangan masih gelap. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara apapun. Apakah sudah berakhir? Apakah makhluk itu sudah pergi? Tepat di depan wajahnya, dalam kegelapan yang pekat itu, terdengar suara tarikan napas yang dalam dan bergetar. Sangat dekat. Begitu dekatnya sampai Ardi bisa merasakan hembusan udara dingin yang berbau busuk menerpa wajahnya. Ia tahu, tanpa perlu melihat, bahwa dia ada di sana. Berjongkok di depannya, di kolong meja yang sempit. Sebuah bisikan lembut, serak dan penuh kebencian terdengar tepat di telinganya. "Kau suka laguku." Ardi tidak menjerit. Rasa takutnya sudah melampaui batas kemampuan tubuhnya untuk bereaksi. Tenggorokannya tercekat, tubuhnya lumpuh total. Ia hanya bisa merasakan sentuhan dingin yang tak terlukiskan di pipinya. Sesuatu yang basah dan kasar, seperti jari-jari yang terbuat dari lumpur dan akar, membelai wajahnya dengan pelan. Sentuhan itu terasa seperti kematian itu sendiri. Kemudian, lampu studio menyala kembali dengan tiba-tiba, terang benderang seperti semula. Ardi mengerjapkan matanya, silau. Saat pandangannya kembali fokus, ia sendirian. Tidak ada siapapun di kolong meja. Tidak ada siapapun di dalam studio. Pintu yang tadi terkunci rapat, kini sedikit terbuka. Bau busuk dan hawa dingin yang menusuk itu lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Hanya ada satu hal yang berbeda. Di atas meja kontrol, tepat di sebelah pirinan hitam terlarang itu, terletak sehelai rambut hitam yang sangat panjang dan basah. Ardi tidak tahu berapa lama ia terdiam di bawah meja.
Tubuhnya masih gemetar hebat, tapi pikirannya perlahan mulai bekerja kembali. Pintu yang terbuka adalah sebuah undangan untuk lari, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak keluar, bangkit, dan berlari keluar dari studio tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli lagi dengan siaran yang terbengkalai, dengan peralatan, atau dengan apapun. Yang ada di otaknya hanyalah keluar dari gedung neraka itu. Ia berlari menyusuri lorong yang panjang, melewati ruang arsip yang kini tampak seperti gerbang ke dunia lain. Setiap bayangan seolah bergerak, setiap sudut gelap seolah menyimpan sosok yang mengawasinya. Akhirnya, ia berhasil mencapai pintu utama dan mendorongnya dengan kasar. Udara malam yang segar dan basah oleh sisa hujan langsung menerpa wajahnya. Tidak pernah sebelumnya ia merasa begitu bersyukur bisa menghirup udara luar. Pak Satpam, yang sepertinya baru terbangun dari tidurnya di pos jaga, terkejut melihat Ardi berlari keluar dengan wajah pucat pasi dan pakaian berantakan. "Pak Ardi, kok lari?" tanyanya dengan bingung. "Pak, di dalam, di studio." Ardi mencoba berbicara, tapi kalimatnya terputus-putus oleh nafasnya yang tersengal. Pak Satpam menatapnya dengan tatapan aneh. Campuran kasihan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang seolah-olah sudah tahu. Ia membantu Ardi duduk di bangku depan pos jaga, memberinya segelas air putih. Setelah sedikit lebih tenang, Ardi menceritakan semuanya. Tentang piringan hitam, lagu aneh, telepon misterius, sosok di cermin, dan bisikan di kolong meja. Selama Ardi bercerita, wajah Pak Satpam hanya mengangguk-angguk pelan, tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Seolah ia sedang mendengarkan cerita yang sudah sering ia dengar. Ketika Ardi selesai, Pak Satpam menghela napas panjang. "Sudah saya duga, cepat atau lambat pasti ada yang penasaran," ujarnya dengan suara pelan. "Maksud Bapak?" tanya Ardi tidak mengerti. "Mas Ardi bukan yang pertama," jawab Pak Satpam, matanya menatap kosong ke arah gedung radio yang gelap. "Dulu sekali, puluhan tahun yang lalu, ada seorang penyiar perempuan di sini. Namanya Melati. Dia punya suara yang sangat indah, banyak sekali penggemarnya. Dia juga menciptakan sebuah lagu kesayangannya yang sering dia putar di akhir siarannya." Pak Satpam berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Tapi hidupnya berakhir tragis. Dia dihianati oleh kekasihnya yang juga bekerja di radio ini. Katanya, dia dibunuh di dalam studio siaran itu, tepat saat lagunya sedang diputar. Jasadnya tidak pernah benar-benar ditemukan. Hanya beberapa barangnya yang tertinggal. Jantung Ardi seolah berhenti berdetak. Sejak saat itu, lanjut Pak Satpam, arwahnya tidak pernah tenang. Dia gentayangan di gedung ini, terutama di ruang siaran. Kadang dia hanya menampakkan diri, kadang mengganggu siaran. Tapi dia akan menjadi sangat marah jika ada yang memutar lagu ciptaannya itu. Lagu yang ada di piringan hitam tanpa nama itu. Bagi dia lagu itu adalah pengingat dari pengkhianatan dan kematiannya. Siapapun yang memutarnya berarti telah mengundangnya secara langsung. Ardi teringat bisikan di telinganya. "Kau suka laguku?" Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah tuduhan. Penyiar sebelum Mas Ardi, Pak Wira, dulu juga pernah hampir celaka karena memutarnya saat masih muda. Sejak saat itu, peraturan tak tertulis itu dibuat. Jangan pernah memutar lagu itu, apapun yang terjadi. Tutup Pak Satpam
Ardi terdiam. Semua kepingan misteri kini menyatu, membentuk sebuah gambaran horor yang nyata. Ia bukan hanya melanggar peraturan, tapi ia telah mengganggu istirahat sebuah arwah yang tersakiti. Malam itu, Ardi tidak pernah kembali ke dalam gedung. Ia langsung pulang meninggalkan semua barangnya. Keesokan harinya, ia menelpon kantor dan mengundurkan diri dengan alasan keluarga. Ia tidak pernah lagi menginjakan kaki di gedung radio itu. Ia tidak pernah lagi mendengarkan siaran radio di tengah malam. Namun, teror itu tidak sepenuhnya berakhir. Kadang, saat ia sendirian di kamarnya di tengah malam yang sunyi, ia masih bisa mendengar alunan senandung itu. Sangat pelan, seolah datang dari kejauhan. Sebuah lagu tanpa judul dinyanyikan oleh suara jernih penuh kepedihan. Dan setiap kali mendengarnya, ia tahu arwah melati masih mengingatnya. Ia masih menunggu Ardi untuk kembali dan mendengarkan lagunya sekali lagi. Jadi begitulah kisah Ardi dan lagu terlarang di stasiun radio tua itu. Sebuah pengingat bahwa rasa penasaran kadang bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Mungkin di luar sana masih banyak piringan hitam, kaset, atau bahkan file digital tanpa nama yang menyimpan kisah serupa, menunggu untuk diputar oleh orang yang salah. Lain kali kalau kalian dengerin radio tengah malam dan ada lagu aneh yang belum pernah kalian dengar, mungkin lebih baik ganti channel saja. Karena kita tidak pernah tahu siapa penyanyi sebenarnya dan apa yang dia inginkan dari pendengarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap waspada dan sampai jumpa di cerita mengerikan berikutnya.